Janganlah Allah Subhanahu wa taala membuat kita dirasuki oleh nafsu syaitaniyah. Nafsu syaitaniyah yang karena nafsu tersebut akan bisu sehingga sulit melakukan kebaikan-kebaikan. Jangankan nongkrong di majelis ta'lim, melangkahnya pun berat, ya, seperti memanggul gunung, berat melangkah datang ke majelis ilmu. Dan alhamdulillah kita mampu hadir, mudah-mudahan menjadi manfaat dunia wal akhirah. Kita berlanjut pada bab di dalam kitab Bulughul Maram. Sudah terdahulu bab mengenai gerakan-gerakan di dalam salat. Dan kita masuk bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatit tatawwu'i. Bab tentang salat sunnah. Ai an-nafilah, yaitu salat sunnah. Jangan meremehkan sunnah Nabi Muhammad. Sampai predikat orang yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad itu seperti orang yang syahid di jalan Allah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati maka nama ajur syahid. Siapa orang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad di tengah rusaknya umat. Siapa orang enggan mengikuti Yahudi dan Nasrani tapi lebih ke sunnah Nabi Muhammad di tengah rusaknya umat tentang cara berpikir modern, akhirnya meninggalkan sunnah, maka orang yang mempertahankan sunnah itu seolah-olah dia mendapatkan pahala syahid di jalan Allah. Jadi gak usah ke Gaza. Kalau memang gak mampu berperang, cukup jalani sunnah Nabi Muhammad. Dan sunnah ini banyak. Apa sih sunnah? Kita pahami dulu sunnah. Sunnah itu adalah ma'udhifa ila Nabi qaulan au fi'alan au taqriran. Segala sesuatu yang disandarkan ke Nabi Muhammad itu namanya sunnah. Lain lagi dengan asar. Asar itu adalah kerjaan sahabat. Kerjaan sahabat tidak dilakukan Nabi, tapi sahabat melakukan. Ini pun masih bisa menjadi sunnah, sunnah sahabat namanya. Makanya namanya asar, alif, la, amarok, asarus sahabat, peninggalan sahabat. Tidak dilakukan Nabi, tapi sahabat yang memulai. Disepakati, itulah makna kaidah ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya jamaah apa? Ada sahabat Nabi, ada kaul tabi'in, dan para ulama, serta menjadi jumhur. Itu namanya wal jamaah. Jadi ahlus sunnah, sunnah Nabi, wal jamaah adalah jamaah dari sahabat, tabi'in, mereka berjamaah dalam sebuah hukum. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini bagi sunnah apa yang dilakukan Nabi, yang dipanggil asar. Asar itu adalah sisa peninggalan apa yang dilakukan sahabat. Contoh, berjamaah sholat tarawih dilakukan Nabi enggak? Enggak. Siapa yang melakukan? Sahabat. Kita pakai enggak? Kita pakai. Bid'ah enggak? Enggak. Dilakukan Nabi enggak? Harusnya bid'ah. Paham tuh? Tapi itu bukan begitu. Jadi jangan parsial kalau memahami bid'ah teh. Jangan hanya comot. Secara keseluruhan kita memaklumi bahwa kullu sahabah udul. Al-adalah as-sahabah. Semua sahabat Nabi yang belajar sama Nabi, ikut perang sama Nabi, hadir di majelis taklim Nabi, ada di waktu Nabi ada. Itu namanya al-muhdharun. Jadi gini, saya gak ikut Nabi tapi saya mendengar ada Nabi. Itu adalah Uwais al-Qarni, sezaman dengan Nabi tapi belum pernah lihat Nabi. Nah mereka itu dianggap kulluhum udul. Kulluhum udul. Udul itu apa? Adil. Pasti tidak bersepakat untuk bohong. Sehingga sunnah paling tertinggi dilakukan oleh sahabat. Dan sahabat ini kalau melakukan sesuatu jadi istinbatil hukum. Contoh, ketika Umar memushafkan Al-Quran, dibikin kayak begini Al-Quran, itu kerjaan dari Umar bin Khattab, bukan dari Nabi. Dikumpulkan, dikodifikasi, ditadwin, jadilah begini. Nah, kerjaan Umar bid'ah enggak tuh? Secara kaidah bid'ah.
Tapi sahabat punya asar. Sahabat itu ditetapkan radhiyallahu anhum wa radu an. Karena sudah radhiyallahu anhum, maka semua sahabat sahih. Semua sahabat Nabi pasti masuk surga tuh, karena Nabi mengatakan sahabatku. Perang Badar, perang Uhud, Ghazwatul Tabuk, perang Khaibar, berapa? Puluhan, sekitar 40 peperangan. Yang terakhir itu perang Tabuk. Rasulullah mengakhiri perjalanan dakwanya di perang Tabuk. Setelah Tabuk selesai sudah, beliau meninggal dunia. Nah, semua sahabat yang ikut perang ikut ngaji. Ketika Nabi mau meninggal, ini mempunyai asar bekas. Contoh lagi, mana asar sahabat? Memperluas Masjidil Haram, merubah rumah Nabi. Oh, kemudian ada orang sekarang memisahkan, kalau terkait ibadah nggak boleh bid'ah. Kalau di luar ibadah nggak apa-apa bid'ah. Mikrofon ibadah bukan, dia penunjang ibadah, maka ini nggak bid'ah. Nah itu namanya yang mengkotak-kotakan kayak gitu. Ngaji bahasa semut baru, ngomong sama cacing baru. Lah tetangga kagak dihormati, cacing dihormati. Diajak ngomong tetangga, ajak ngomong, tanya udah punya beras belum, udah punya minyak belum. Jadi semut diajak ngomong. Repot-repot jagain neraka, Mbak. Jagain aja orang dari kesusahan, tanya orang punya utang apa kagak. Kalau bisa saya itu aja kerjain di dunia. Repot buat jagain neraka. Nabi kalau gak mau jagain neraka, betul gak? Andai pun Nabi dijamin masuk surga, mau gak Nabi jagain neraka? Kalau gak cinta kepada kita, gak mau Nabi jagain neraka. Karena Nabi cinta sama kita, beliau lah yang menjaga neraka. Jadi Simba mau gantiin tugasnya Nabi. Nelfon malaikat jagain neraka. Berapa? Sim mana ente? Sim siang, sim malam. La ilaha illallah. Itu asal sahabat namanya. Jadi sahabat. Nah di bawah sahabat tabi'in. Beliau gak lihat Nabi tapi lihatnya sahabat. Tuh, itu juga masih diberitakan benar. Imam Zahabi, Imam Zuhri, Yahya bin Mu'in, mereka para ulama mengatakan siapapun yang melihat sahabat Nabi dipastikan insya Allah kebenarannya. Tinggal dicek nanti, benar gak? Misalnya sahabat Imam Nafi' ketemu gak dengan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab? Imam misalnya siapa lagi yang kelasnya tabi'in tuh? Imam Hasanul Basri ketemu gak dengan Sayyidah katanya Nafisah di Mesir, cicitnya Nabi Muhammad? Imam ini gitu. Ada sahabat Nabi yang meninggal di Yaman, namanya Ma'bad bin Bishr, yang kuburannya di pinggir tebing. Dipercayai, bukan dipercayai, secara jumhur ulama diyakini bahwa beliau diangkat oleh para malaikat. Itu sahabat Nabi itu dakwah ke Yaman. Makanya orang Yaman kalau merayakan haulnya atau menziarahi makam tahunannya beliau di pinggir tebing tuh. Kenapa? Yang bawa malaikat, yang nguburin malah malaikat. Namanya Ma'bad bin Bishr. Tuh, itu sahabat Nabi. Berarti kan kita katakan seluruh sahabat, oh Nabi itu paling sayang sama sahabat. Tiba-tiba kita mencaci sahabat Nabi, mengatakan hadisnya dhaif. Jangan mudah mendoifkan hadis kalau belum tahu betul. Sahabat Nabi di dalam Tahzibul Kamal atau Tahzibul Tahzib itu nama Abdurrahman aja tuh. Kalau kita lihat Abdurrahman bin Syahr, Abdurrahman bin ini, Abdurrahman bin ini, Allah, nama Abdurrahman aja itu bisa berapa ratus orang. Nama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair bin Awam, banyak Abdullah. Nanti tinggal dicocokin. Bayangin sahabat, katakan 300 sahabat, namanya punya kesamaan semua. Ada Utsman bin Affan, Utsman bin ini, Utsman bin ini. Banyak Utsman, bukan Utsman bin Affan doang. Kita kan taunya Utsman bin apa? Nama Utsman tukangan betul. Ya, mari kita pahami sunnah ini banyak. Jadi apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad namanya sun. Apapun yang disandarkan kepada sahabat Nabi namanya asar. Contoh lagi nih asar nih.
Jangan dikatain kerjaan orang NU nih. Karena kalau potongan ceramah kayak begini, potong, bikin, diviralin. Kalau ente cium tangan, itu adalah asal sahabat. Berdasarkan Nabi cium tangan kepada orang yang haji. Beliau mengambil tawasul tabaruk kepada orang yang pergi haji. Kemudian sahabat dicium tangannya oleh tabiin. Kenapa? Karena tangan itu pernah bersentuh dengan tangan Nabi Muhammad. Ente pernah nggak cium tangan sama Soekarno, Soeharto, Jokowi? Pernah nggak? Belum pernah salaman aja, belum bukan main. Baru sama pemimpin negara. Bagaimana sahabat pemimpin dunia di akhirat, mereka sahabat hari ketemu cium tangan. Maka tabiin, nah ini kerjaan tabiin nih yang cuma diakui. Kami biasa mencium tangan sahabat dan tangan itu pernah ketemu tangan Nabi Muhammad. Kira-kira itu kerjaan NU bukan tuh? Kalau menarik hukum jangan dari rombongan kayak Hasyim Asy'ari, tarik ke atasnya baru ketemu. Ini benar kerjaan orang Syiah apa kerjaan sahabat Nabi Muhammad? Akhirnya mohon maaf, karena ciuman udah kita mulai dulu, mereka sekarang cium tangan. Mereka bahkan cium tangan. Datang pimpinan mereka datang. Saya ingat banget ada seseorang yang saya kebetulan saya ceramah gitu. Kebetulan saya ceramah. Nah ini orang agak berbeda, ceramah satu tempat sama saya, satu majelis. Setelah saya duduk, saya datang belakangan. Beliau berkata, jangan berdiri kalau ada manusia. Jangan berdiri kalau ada manusia. Oh gitu. Ini dihukumkan secara umum. Betulkah para sahabat nggak berdiri kalau ada Nabi Muhammad? Betul nggak? Oh itu ilah, itu istisna. Kecuali kepada Nabi Muhammad. Apa kepada orang tua nggak boleh? Kalau orang tua datang kita jangan diri gitu. Kalau mertua datang kita nggak usah diri. Padahal mertua bawa duit habis dari kontrakan 3 juta. Nggak diri. Ada apa kopi-kopi banyak? Itu namanya mantu sohong. Jadi bedain mana ibadah, mana adat istiadat. Dan adat istiadat kalau mau ditarik masih cakep, akhlakul karimah. Akhirnya kita saksikan sendiri. Saya ngomong begini karena kita menyaksikan sendiri. Ketika kemarin penguburan daripada pemakaman sholat jenazah dari Yazid Jawas, semua berdiri kan menyambut ulama-ulamanya. Harusnya mereka duduk semuanya. Mana hukumnya tuh? Ketika kiai kita lewat berdiri, santrinya pada nunduk, bukan menyembah, sekedar takjub, terima kasih diajarin, semoga barokah. Salahkah itu? Akhirnya kemarin mereka terpaku sendiri, mereka semua berdiri sebagai bersalaman, sebagai berebut. Itu di luar daripada konteks manusia sebagai seorang manusia yang barangkali mencintai gurunya. Nah ada nggak komen kita yang jahat kepada mereka kemarin? Nggak ada, memang nggak boleh. Nggak boleh. Dan kita naudzubillah min dzalik, kita menyesalkan beberapa ulama kita mungkin bukan kebablasan, keselnya itu sampai mengeluarkan konten yang kurang baik kepada gitu. Ini masalah sunnah. Ustaz Haji Jawa meninggal, saya langsung aja di masjid, salah satu masjid yang salafi, saya ngajar di Jalan Musa itu. Bahkan saya sebutkan, kita tidak sepakat siapapun ngatain ulama sekalipun berbeda, haram hukumnya. Jangankan ulama, tukang parkiran kalau dia muslim haram dikatain. Cuma kadang-kadang dia emang demen dikatain hitam, the black gitu ya, the black gitu ya, ya bang black gitu ya, begitu hitam. Ya kalam kulihal, mari kita jaga sunnah, dimana ulama sudah mengkodifikasi sunnah sedemikian rupa. Percayalah, nih Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau yang punya Tazibut Tazib 32 jilid, beliau yang punya itu. Ini mengajarkan kita sholat sebelum maghrib. Ada sebagian saudara kita gak mau, terserah. Di sini mainnya. Ada sebagian saudara kita gak mau sholat qobliyah asar, terserah. Saya punya dalilnya berdasarkan Imam Ibnu. Kira-kira nih Imam Ibnu Hajar 100.000 hadis hafal. Kira-kira main-main gak bikin kita ini? Ingat, Nahdlatul Ulama dalam hal ini yang tradisional ya. Saya tidak sebut Muhammadiyah. Muhammadiyah juga kadang-kadang mengambil, kadang-kadang enggak. Sebut katakanlah Nahdlatul Ulama yang dalam hierarki pesantren memang ini rujukannya. Makanya enggak ada mereka qobliyah asar 4 rakaat, ada.
Qobliyah zuhur 4, sesudah zuhur 4, jadi sholat zuhurnya bukan cuma 4, 12 rakaat. Masya Allah. Baru kaget, Solo ini sholat apa banyak banget saya. Ente belum nemu, bukan nggak ada dalilnya, ente belum nemu. Nah, sekarang kita temukan nih banyak dalil-dalil yang kita suka bertanya, adakah dalil sholat ini, adakah ini tentang sholat sunnah. Dibuka oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari riwayat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Kita lihat dulu. Imam itu kalau ngambil hadis, Pak, diambil dari orang-orang yang tertentu. Gini, rumah tangga Nabi Muhammad. Berarti ngambil hadisnya dari siapa? Pertama, istri. Valid ya tuh. Kalau yang ceritain Nabi Muhammad tentang rumah tangga, yang ceritain istri valid ya tuh. Valid gitu caranya tuh. Sederhananya. Kemudian Anas bin Malik pasti perihal rumah tangga Nabi, rata-rata beliau yang meriwayatkan karena beliau nongkrong di rumah Nabi Muhammad 10 tahun. Jadi agak sulit kita terima. Ini jangan ke kalangan hadis, di kalangan awam. Kira-kira bisa menerima nggak kalau ada hadis misalnya dari Ubay bin Ka'ab cerita tentang Nabi Muhammad cara tidurnya? Itu kemungkinan jauh, sebab Ubay bin Ka'ab ini jauh banget rumahnya sama Nabi Muhammad, begitu. Nah ini tentang sholat sunat. Bayangkan tentang sholat sunat, cerdasnya imam nih. Imam. Ini Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami adalah tokoh sufi. Siapa yang bilang sufi? Bin Abu Mari deh. Ini tokoh sufi. Dikatakan apa? Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik min ahli Sufah. Siapa ahli Sufah? Ahli Sufah itu begini. Ini ada kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada raudhah, karpetnya hijau. Ini kubur Nabi. Nah, pintu keluar ini ada karpet merah. Padahal sama-sama di samping kubur Nabi Muhammad. Cuma ini dari kubur Umar. Jadi kan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ada celah-celah. Mungkin lebarnya dari situ sampai sini kali. Nah ini tembok daripada kuburan. Nah, inilah tempat nongkrongnya ahlu sufah. Ahlu sufi itu apa sih? Suf asal katanya adalah wow. Mereka biasa memakai bahan yang halus. Satu, secara bahasa suf adalah sufi, adalah orang yang halus perasaannya. Makanya sufi, ahli sufi, mainnya di hati, betul kan? Orang sufi kalau disebut nama Allah langsung nangis. Oh, itu bid'ah. Nabi Muhammad juga langsung menyebut nama Allah, belum tentu nangis. Dia sudah sampai di surah Al-Anfal. Idza dzukirallah wajilan qulubuhum, udah masuk dia. Kalau disebut nama Allah, wajilan qulub, Allah. Jadi penyemayan Al-Anfal itu. Allahu. Nah kita nyebut Allah gimana? Allah. Kalau ada barang hilang, baru ya Allah, nggak dihilangin sih. Nah panjang Allah. Bukan wajilan qulubuhum, wa kasal qulubuhum. Kita kalau ada bukan bagian Allah, ahli sufi dalam keadaan tenang, Allahnya sama kayak dan kebakaran. Takjubnya, nyampe gak kita ke situ? Nggak nyampe. Artinya apa? Nah, ahli sufi ini ada pimpinannya. Pertama, Rabi'ah bin Ka'ab. Yang kedua siapa? Abu Hurairah yang nongkrong di Masjid Nabi 3 tahun. Itu juga pimpinan ahli sufi. Jadi sufi artinya ahli sufi. Nabi yang menamakan. Mereka itu adalah ahli sufi, bukan ahli sufi apa? Maksudnya hatinya yang halus, nongkrongnya di pinggiran Masjid Nabi, di serambi Masjid Nabi. Gitu. Jadi kalau kemudian kita dikatakan, wah ente ahli sufi, alhamdulillah. Saya punya pimpinan Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Saya punya pimpinan Abu Hurairah. Wah ente pimpinan ente siapa? Masya Allah, tabarakallah. Sekarang orang-orang sufi dikatakan, iya benar. Sufi ada salahnya, ada menuju Allah langsung hakikat, kagak pakai syariat, nggak sholat tapi zikir. Nah itu salah. Tanpa geni, tanpa geni, mati geni, jadi betapa ingkang manugaling kaulah gusti. Itu nggak boleh. Atau zikir pakai dangdut, ada? Ngakunya sufi tapi pakai dangdut. Nah itu semua itu nanti akan dikaji di dalam
Ahlul Jam'ah Thariqah Mu'tabarah. Sekarang pimpinannya Habib Lutfi. Beliau tanya, mana silsilahnya? Bila mau tarekat Maulawiyah, Tahlik Darwis namanya kalau nggak salah, ya, yang Allahu, nanti ujungnya tinggal domir. Allahu kan Allah, kalau hu kan dia, huwa namanya hu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Lama-lama karena kecepatan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia, Allah. Lama-lama hu, tinggal domirnya doang. Kalau nggak punya guru, habis sudah. Tengah-hari hu. Di pinggiran jalan hu, ya udah harus pakai guru, harus berbaikat. Tarekat itu berbaik, dan jangan salah ya, jangan salah. Saya kaget, bintang 2 TNI AU tarekat. Ternyata dia ikutin itu salah satu syekh besar dari Naqsabandi Al-Qadiri, Syekh Abdul Qadir Jalani. Kaget saya pikir pakai mobil TNI AU, ternyata bertarekat. Pantas jenderal bintang, ibadahnya rajin. Kan jarang tuh, masya Allah. Ya, ternyata bapak bertarekat. Dia nanya, Pak Ustadz, saya ikut tarekat yang di Aji Barang, Brebes, Soleh Basalamah, namanya At-Tijaniyah. Saya baca. Nanti biasa saya baca tuh. Saya baca Tijani tadi Pak. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Setiap saya buka kitab, jadi saya Tijani. Tuh, saya dapat dari siapa? Dari guru-guru saya. Yang mencetak saya begini guru saya. Gitu, tapi nggak boleh disebut. Kalau mau menyebut, nanti harus istiqomah. Karena keluar dari keistiqomahan itu maksiat di tarekat tuh. Bayangin, meninggalkan zikir maksiat. Ninggalin sholat duha, kudu sholat taubat. Nyanggup nggak tuh? Apalagi sholat wajib. Tarekat yang bener begitu tuh. Dia kalau ketinggalan sholat tahajud Pak, nangis kayak orang kehilangan mobil. Tiba ketinggalan sholat tahajud. Lah kita johor 12, asar 12, kondangan 12, semua ketawa. Tarekat. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bin ahli Sufah, kana khadiman li Rasulillah. Beliau juga membantu Rasulullah SAW. Sohbah qadiman wa lazima khadran wa safaran. Bahkan Rabi'ah bin Ka'ab ini ikut Nabi kemana aja safar. Wa kunyah Abu Faras bikasrafa, Abu Firas. Beliau dapat kunyah yaitu Abu Firas. Ya, masya Allah. Ini jadi kalau ahli sufi diomelin, dikatain apa nih, ente punya pimpinan nih, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dengan Abu Hurairah. Cuman yang penting ente mutabar ke beliau. Mutabar tuh sanadnya begini, ana zikir begini dan ini gitu. Ente zikir begitu dari mana? TV. Ada bilang aja, illallah, ya ilah TV. Jadinya sanadnya ila fana soniq waktu musibah. La haula wala quwwata illa billah. Apa kata beliau? Qala lin nabi. Qala lin nabi. Saking beliau mengikuti Nabi Muhammad ya Rabi'ah bin Ka'ab. Ditanya sama Nabi, "Sal, ya Rabi'ah, minta." Fakultu. Maka aku bertanya. Ya aku menjawab. Saya gak pengen apa-apa ya Rasulullah. Maksudnya apa? Ditawarin sama Nabi. Rabi'ah, pengen apa ente? Ya Allah. Tingkat tertinggi seorang murid ditanya gurunya mau apa? Tingkat paling tinggi. Kalau guru, saya minta ini guru. Udah biasa, ambil gak? Guru, mohon doain kontrakan saya dulu laku. Baru 700 juta aja. Ntar dapat dah 50 juta. Kontrakan laku, hilang aja tuh 50 juta. Guru, gitu. Sebuah prestasi kalau guru yang nawarin ke murid. Ente mau apa? Mau itu prestasi tuh.
Kenapa guru-guru kita di kampung ini jarang nawarin muridnya? Apa yang mau ditawarin? Besek 2, anak 7. Apa yang mau ditawarin? Guru dengan segala kekurangannya, maksudnya saya juga pengen begitu sebagai guru. Ente mau apa? Tapi ini Nabi Muhammad memberikan kelebihan kepada Rabi Asyukian Muhammad Khadim. Ente mau apa? Itulah yang terjadi pada hierarki pesantren. Pesantren itu justru yang paling dekat itu sama guru ya khadim, pelayan. Bapak begini, saya kasih ilustrasi ya. Ada istana negara, ada menteri. Yang paling dekat di istana negara siapa? Antara menteri sama pembantu. Antara menteri sama pembantu siapa? Pembantu yang bisa masuk kamar raja siapa? Bantu. Menteri mah cuma ambil ruang tamu, diomelin lagi. Kerja yang benar, ekonomi turun. IKN kagak ada duitnya, bagaimana sih ini? Ya, diomelin dulu menteri. Lah pembantu mah cuma diomelin mana? Sampai dikatakan sungguh pembantu raja yang paling tahu kamarnya raja. Sungguh pembantu Nabi Muhammad yang paling tahu keistimewaan Nabi Muhammad, karena dia tiap hari bersama Nabi Muhammad. Maka seorang murid biasanya jauh lebih masya Allah kalau dia udah khadim. Makanya kita kalau keluar mondok nggak langsung keluar Pak. Tahan dulu, saya aja 2 tahun tuh dia takwa. Jangan keluar dulu, bantuin dulu. Siap, bantu dulu. Semua pesantren begitu. Yang pengen buru-buru jadi ustaz Pak, merasa udah hebat ceramah, menang pidato, udah kagak sabar main megang masjid, udah keluar. Ntar nggak ada jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa bawa. Saya teman saya udah ke Kairo, udah kemana, saya masih di pondok takwa. Ya Allah gimana ini? Pip jangan mana ngeluh Pip. Ya guru, ya Allah. Akhirnya berat hati saya nanya, guru saya udah boleh pamit belum? Setahun lagi dah. Setahun lagi. Telat saya kuliah. Iya teman-teman udah semester sekian kita baru masuk. Tapi ternyata masya Allah, alhamdulillah berkahnya beda. Dimana kita ngaji, saya kan termasuk orang yang nggak pernah ngaji duduk paling depan guru Pak. Kenapa di belakang? Karena biasa bikin teh, bikin apa. Kalau di Buya Syekhudin Absir dari 2007 kerjaan saya gelarin karpet. Belum pernah ada murid jam 2 malam beresin kitab Buya kecuali saya mau Sasanus itu. Kalau pun Sasanus itu suruh beresin Buya kitabnya. Memang banjir rumahnya jam 2 malam. Akibatnya saya tahu betul Buya kalau jam 2 malam ngapain. Tuh yang dipanggil khadim itu lebih tahu. Ente boleh alim ilmu tapi kerjaan guru ente nggak tahu. Makanya kita khadim itu melayani. Nah termasuk ini Rabi'ah bin Ka'ab ditanya sama Nabi, karena memang udah sering melayani, tanya ente mau apa? Apa kata seorang Rabi'ah? Karena cetakannya Nabi Muhammad gak tanggung-tanggung dia minta Pak, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya cuma pengen jadi tetanggamu di surga ya Rasulullah. Gak cukup jadi tetangga Nabi, pengen jadi tetangga Nabi di surga. Coba tanya tetangga kita, pengen jadi tetangga kita lagi kan? Lu di surga sono aja ya, bumbunya banget. Gak cukup, saya pengen jadi tetanggamu lagi di surga ya Rasulullah. Ini ahli sufa loh. Apa kata Nabi? Faqala aw ghairu zalim, ada lagi enggak? Benar nih, saya mau doain ente yang lawan Nabi lagi. Ya Rabb. Apa kata? Faqut huwaza, udah lebih dari cukup. Saya pengen terjadi tetanggamu. Ternyata yang ini harus pakai syarat kata Nabi. Pengen jadi tetangga saya? Iya. Sekelas Rabi'ah bin Aslam dikatakan apa? Fa'aini ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu, banyakin sujud, nanti bakal jadi tetangga saya. Artinya, mestinya kan begini. Ente mau jadi tetangga saya, tinggal doa. Ya Rabb, jadikan Rabi'ah bin Aslam tetangga saya. Tapi enggak Nabi. Kalau mau jadi tetangga saya Rabi'ah, maka banyakin sujud. Nah disinilah dalil sholat sunnah di luar sholat wajib untuk memperbanyak sujud. Itu Rabi'ah pengen jadi tetangga Nabi, pakai ada syaratnya, banyakin sujud. Nah ente bagaimana? Ya, ente Rabi'ah bukan, Abu Hurairah bukan, pengen jadi tetangga Nabi. Assalamualaikum kabur, langsung bakar rokok, cetek, sholat sunnah kagak. La ilaha illallah. Kita kadang-kadang doa main-main, apa namanya, ibadah main-main, doanya bukan
Tapi nggak apa-apa, cita-cita itu hebat. Ya. Kalau di dalam kitab Ibanatul Ahkam, syarah daripada Bulughul Maram punyanya Said Alawi Al-Malik Al-Hasani, dia bilang apa? Ini adalah satu natijah, satu sebuah kesimpulan bahwa betapa permintaan sahabat itu mulia semua. Kira-kira Ustaz Yana ditawarin sama Nabi Muhammad, ente minta apa? Yang ente hadapin adalah Nabi, sebaik-baiknya Nabi, panglimanya para Nabi, pimpinannya dunia dan akhirat, yang badannya wangi, begini, ditawarin. Yang ente tahu jawabannya Jibril pasti iyain. Kira-kira minta apa Ustaz? Minta apa? Wah, kita mau udah dunia aja udah. Belum kawin lagi. Kalau boleh nambah lagi ya Rasul. Ya. Coba kita lihat, sekali lagi kita lihat jawaban kecerdasan sahabat Nabi. Saya nggak pengen apa-apa, pengen jadi tetanggamu di surga. Udah gak ada yang lebih deh. Coba jadi tetangga Nabi di surga Firdaus berserta para Nabi. Nah, jadi dia bergabung dengan Nabi Adam, bergabung dengan Nabi Ibrahim. Kan surga Jannatul Firdaus milik para Nabi. Saya pengen jadi tetangga, pengen ikut Nabi. Gak cukup bertetangga dengan Nabi, gak cukup. Masya Allah, tabarakallah. Wahada, ini benar-benar satu pelajaran buat kita. Kalau memang pengen bertetangga dengan Nabi, banyakin sholat sunnah, bikasratis sujud. Besar, saya udah semua sholat, kan ada sholat mutlak. Nah, sholat mutlak itu tuh 300 rakaat kalau sanggup hajar. Ya sholat sunat yang tanpa niat udah. Misalnya sunatan rakaat ini aja dah. Saya sholat sunat 2 rakaat mutlak udah tuh. Itulah hadda fiha. Itu gak ada batasannya. Makanya ada beberapa kaidah, cerita-cerita orang sufi bahwa katanya Syekh ini pada sholat 3 rakaat itu sholat mutlak yang sampai ratusan rakaat, gitu ya. Hatta tadi makodamai Nabi Muhammad pernah sampai bekak-bekak dia punya kaki. Nah, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala hafizu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, rakaatain qabla zuhri, wa rakaatain ba'daha, wa rakaatain ba'da al-maghribi fi baiti, wa rakaatain ba'da al-isya'i fi baiti, wa rakaatain qabla subhi, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, beliau berkata, Hafiz itu saya menghafal, maksudnya apa? Saya menjaga ajaran Nabi Muhammad 10 rakaat yang tidak saya tinggalkan. Ya, dipanggil sunnah rawatib muakkad, hampir gak pernah ditinggalkan. Apa? Rakaat ini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaat ini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi yang diperkuat salat zuhur 8 rakaat itu. 2 sebelum, zuhurnya 4, 2 sesudah. Jangan pernah tinggalin tuh. Nah, kalau yang sampai 12, 4 itu ghair muakkad pada riwayat yang lain. Jadi sholat zuhur mulai besok jangan 4 rakaat ya. Berapa? 8. 2 sebelumnya, 2 sesudahnya. Apa zuhurnya? Wa raka'ataini ba'dal maghrib. Nah, sebelum maghrib tidak disebut. Dalam Bukhari Muslim sebelum maghrib tidak disebut. Makanya sahabat-sahabat kita yang mengambil hadis ini, dia nggak mau qobliyah maghrib karena tidak diperkuat dengan hadis ini. Tapi nanti ada hadis yang lain. Gitu ya. Memperkuat hadis tentang qobliyah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baiti. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Makanya mereka teman-teman kita yang mengambil hadis ini, dia habis sholat maghrib cabut pulang. Dia akan melaksanakan di rumah. Iya, ngelaksanain nggak kira-kira? Resikonya banyak kan mana? Pas banget keluar, somai mau nggak? Boleh dah. Sholat sunnah. Lu lagi ketemu Puanu, Bang Haji, itu yang kemarin itu bagaimana? Oh iya udah tahu dunia udah. Kan mutawaliyat antara maghrib dengan sholat sunnahnya nggak boleh ada perkara dunia. Lah kalau di jalanan dia mau sholat sunnah di rumahnya nih, di jalanan ngomongin karburator aja, lu motor lu tahu karburator begini, mau sholat nggak dia bang? Maka kalau kita gampang mundur selangkah, karena memang fi baiti Nabi Muhammad itu dengan kamarnya antara rumah dengan kamar 1 pintu. Kalau itu berapa pintu? 2
dua lampu merah. Lampu merah pengkolan depan ketemu satpam ngobrol, pengkolan depannya warung kopi. Ya, kita ini lebih dahsyat dan angka 99% pasti gagal sholat sunat di rumah, percaya sama saya. Jangan kalangan antum yang repot. Ente kan repotnya maling-malingan Jibril ini. Kalangan pesantren cuma antara asrama, masjid. Ini kalau lagi dari masjid ini, padahal cuma mau nuker kitab, ya kan? Mereka yang nggak badiah, jalan, ayo badiah, langsung ya Ustaz atau kakak gitu ya, ini mau ngambil tuker kitab, filgur Pak. Kenapa? Motor tuh saya ketinggalan. Nah, nanti soal sunahnya di mana? Filgur Pak, biru. Itu ngambil kitab, lu kalau ada soal sunahnya. Itu ngambil kitab urusan masih urusan akhirat. Apalagi kita mengambil kunci di rumah. Lihat dah, itu cuanki siapa itu? Nah, enak itu cuanki ya. Agak nggak bakal selamat sholat sunnah di rumah. Kalau memang tidak istiqomah, makanya mereka itu sebagian mengambil di sini. Mereka sholat maghrib dan sunnahnya di rumah. Kalau antum merasa pengen ngambil di sini silakan, tapi kalau saya nggak sanggup, pasti kagak sholat sunnah di rumah. Baru nyampe rumah bocah, betul nggak? Baru nyampe rumah WA, baru nyampe udah banyak urusan ya. Warok kata ini badan isya fi baiti, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya juga, ya, di rumahnya juga. Warok kata ini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu adalah 10 tuh. Zuhur 4, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, sebelum subuh 10. Ini yang muakkad, jangan sampai ditinggalin nih. Sampai kalau ba'da maghrib bukan cuma 2, ada sholat awabin. Jadi 6 rakaat, 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, namanya sholat sunnah awabin, yaitu sholat sunnah taubat, orang-orang yang bertaubat. Ya. Wali Muslim, wa fi riwayatin lahumah, dan pada riwayat keduanya juga dari Ibnu Umar, wa raka'ataini ba'da jum'ati fi baiti, dan 2 rakaat setelah sholat Jumat di rumahnya Rasulullah. Jadi hampir Rasulullah mengajarkan sholat sunnah di rumahnya. Gampang bagi kita, cukup mundur ke belakang kalau kita mah. Kenapa? Itu membedakan bahwa di mana kita sholat wajib di situ agar memperbanyak tempat sujud. Kan tadi kata Nabi, banyakin sujud dan juga banyakin tempat sujud. Makruh Pak, sholat di sini, diem di sini makruh. Itu nubi makan wahid, diem di satu tempat makruh, kecuali maaf, yang uzur seperti maaf itu, bapak pakai bangku sudah gak bisa pindah-pindah, gak apa-apa. Kalau antum tidak, kenapa? Semakin banyak tempat yang disujudin. Tuh, makruh. Mundur belakang, itu Nabi sholatnya di sini, sholat sunnahnya di kamarnya di rumah beliau gitu. Nah, kalau kita bosak ke rumah, katakan bahaya tuh, takutnya tuh nggak bakal sholat sunnah. Mundur ke belakang, mundur ke sana. Nggak bisa badi isya nanti. Situ tuh, ngambil minuman, pulang dah. Tiba keluar situ yang agak bahaya, mah kalau di mana-mana, ya, gitu maksudnya. Jadi kita itu jangan sampai sholat di satu tempat makruh. Ilal imam, kecuali imam. Nah, imam jangan pindah-pindah. Imam pindah-pindah lagi. Sono ke sini, sono kan. Wali Muslim, dan Imam Muslim iza tala'al fajru la yusalli illa raka'ataini khafifatain. Apabila telah terbit fajar, tidak beliau sholat kecuali 2 rakaat yang khafifatain. Khafifatain itu yang sederhana. Makanya sholat qabliyah subuh itu atau sholat sunat fajar itu adalah sholat sunat yang bacaannya sedikit ya, kuliah puluh cukup, alam taro, alam nasroh, alam. Jadi kalau kata Imam Ghazali, bacalah 2 kul, yaitu kuliah sama kula 2 kul, kemudian alama 2 alam nasroh, alam taro. Jika kata Imam Ghazali 2 alam dan 2 kul. Jadi rakaat pertama alam nasroh sama kuliah, rakaat kedua alam taro sama kuluhu. Jadi alam kul sama kul. Ini bukan alam badukunnya, alam nasroh, alam taro, kuliah, kuluhu. Itu menurut Imam Ghazali. Jadi itu istifadah saja.
dilakukan syukur enggak ya sudah. Satu lagi, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla zuhri. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, yang tadi 4 rakaat sebelum zuhur nih riwayat Siti Aisyah. Nah, yang 4 rakaat sebelum zuhur ada kaidahnya. Tidak boleh sholat sunat menyerupai sholat wajib. Kaidah tuh, garis bawahin. Tidak boleh sholat sunat menyerupai sholat maghrib. Contoh, sholat witir kan 3 rakaat. Gak boleh caranya kayak sholat maghrib. Sama, ini ada qobliyah maghrib zuhur nih, ya 4 rakaat. Riwayat Aisyah, dia gak boleh mirip sholat zuhur. Artinya apa? Harus dibikin 2 salam atau 4 bablas. Jangan pakai tasyahud. Itu sholat maghrib, sholat witir yang gak sah itu yang mirip sholat maghrib. Pakai ada 2 rakaat dulu bangun. Seperti sholat maghrib lah gitu ya. Ingat, sholat sunat tidak boleh menyerupai sholat wajib. Itu kaidahnya gitu. Jadi sholat zuhur ada yang 4 langsung, ada yang 4 langsung. Makanya qobliyah zuhur yang pakai 4, mau bikin 2 salam boleh, mau dibikin 1 salam boleh. Yang nggak boleh ada tasyahudnya tuh, antara 2 salam dibikin at-tahiyatul mubarak itu nggak boleh. Karena menyerupai sholat. Kalau saya lebih suka salam aja setiap 2 rakaat salam. 2 rakaat, assalamualaikum, bangun lagi. Tapi kalau ada mau request 4 hajar langsung, itu juga boleh ya. Sampai situ, wallahu a'lam. Waktu kita sangat terbatas dan tentang sholat sunat pasti banyak pertanyaan ya. Sholat sunat ini gimana? Sholat sunat ini gimana? Sementara pertemuan kita sedikit, silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau tidak, itu bermakan. Berkaitan dengan qobliyah subuh kan. Ya. Ini doanya itu karena ada samakah qobliyah subuh dengan sholat sunat fajar. Nah, kalau kita